saya akan membahas tentang apa itu coping dan apa saja jenis-jenis coping. Teman-teman, dalam kehidupan kita semua pasti pernah mengalami stres, tekanan, atau bahkan situasi sulit yang membuat kita merasa kewalahan. Nah, cara kita merespon dan menghadapi situasi tersebut, itulah tadi yang disebut dengan coping atau coping strategi. Tapi, ternyata coping itu ada banyak jenisnya. Tidak semua cara untuk menghadapi stres itu sehat. Ada yang membantu kita bangkit, tapi justru malah ada yang memperburuk keadaan. Di video ini, saya akan membahas jenis-jenis coping, mulai dari coping adaptif, yaitu cara-cara sehat untuk mengelola stres, hingga yang maladaptif, yaitu respon yang mungkin terasa melegakan, tapi berdampak negatif dalam jangka waktu yang lama. Nah, yuk kita kenali lebih dalam agar kita bisa menghadapi hidup dengan cara yang lebih bijak dan lebih sehat dalam mengatasi masalah. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, coping adalah cara seseorang menghadapi stres, tekanan, atau masalah dalam hidup. Nah, ada dua jenis coping. Yang pertama adalah coping adaptif. Apa itu coping adaptif? Jadi, coping adaptif adalah strategi yang positif dan konstruktif dalam menghadapi stres. Tujuannya adalah mengurangi stres secara efektif tanpa menimbulkan masalah yang baru. Nah, coping adaptif tadi ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah problem focus coping atau berbasis masalah, di mana coping ini berfokus dalam menyelesaikan atau mengurangi sumber stres. Contohnya yaitu membuat rencana, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas atau maupun langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah emotion focus coping atau berbasis emosi, yang berfokus mengelola emosi yang muncul akibat stres, terutama saat masalah tidak bisa langsung teratasi. Contohnya seperti meditasi, relaksasi, atau melakukan olahraga dan hobi yang disukai. Yang ketiga adalah meaning focus coping atau berbasis makna, di mana berfokus menemukan makna atau pelajaran dari pengalaman sulit atau masalah yang sedang dihadapi. Contohnya yaitu mencari hikmah dari masalah yang sedang dihadapi dan mengambil positif dari masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat adalah super seeking coping atau berfokus mencari bantuan sosial atau emosional dari orang lain. Contohnya seperti curhat kepada teman, curhat kepada orang tua, konsultasi dengan psikolog maupun psikiater. Kemudian ada coping maladaptif. Nah, coping maladaptif itu kebalikan dari coping adaptif, yaitu adalah strategi yang tidak efektif atau merugikan dalam menghadapi stres. Strategi ini bisa memberikan kelegaan sesaat, tapi sering menimbulkan masalah baru atau bahkan memperburuk kondisi yang sedang ada atau yang masalah yang sedang berlangsung. Nah, yang coping maladaptif tadi ada avoidant coping atau menghindar, yaitu berfokus menjauh dari masalah, bukannya menyelesaikan masalah. Contohnya yaitu menunda-nunda, prokrastinasi, atau menolak kenyataan atau denial. Kemudian yang kedua adalah self punishment coping, yaitu menyalahkan diri sendiri, yaitu berfokus merespon stres dengan menyakiti atau merendahkan diri. Contohnya yaitu self harm atau terus-menerus menyalahkan diri sendiri, bicara negatif tentang diri sendiri. Nah, kemudian yang ketiga ada substance use coping, yaitu penyalahgunaan zat, yang berfokus menghindari stres dengan menggunakan zat-zat eksternal. Contohnya yaitu minum alkohol secara berlebihan, merokok secara berlebihan, kemudian menggunakan atau bahkan menggunakan narkoba. Yang keempat adalah aggressive coping atau melampiaskan kepada orang lain. Coping ini berfokus dengan meluapkan emosi negatif ke lingkungan sekitar. Contohnya seperti marah-marah tidak terkendali, terus adanya kekerasan verbal maupun fisik, kemudian menyalahkan orang lain. Nah, yang kelima adalah emotional numbing atau mematikan emosi, di mana coping ini berfokus menekan emosi secara ekstrim hingga tidak merasakan apa-apa. Nah, teman-teman, cara kita menghadapi stres adalah langkah awal untuk menjaga kesehatan mental kita. Kalau kita merasa sering menggunakan strategi coping yang kurang sehat, jangan khawatir, itu bisa diubah dan mulailah dengan langkah-langkah kecil. Sadari, pahami, lalu perbaiki. Itu tadi video dari saya, semoga bermanfaat.